Namaku Anggi. Sebuah pengalaman yang bisa dibilang belum bisa aku lupakan sampai saat ini. Dan malam hari ini, cerita yang akan aku bagikan adalah kejadian mengerikan ketika aku melakukan sebuah perjalanan ke daerah Cikole, Lembang. Mungkin berbeda daripada wanita pada umumnya. Hobiku ini bisa dibilang sangatlah berbanding terbalik dengan hobi wanita pada umumnya. Sudah cukup lama aku bergabung dalam komunitas trail. Dan setiap minggunya, biasanya aku selalu mempunyai agenda untuk melakukan kegiatan trail. Hari itu tepat hari Minggu. Seperti biasa, aku melakukan aktivitasku bersama teman-teman komunitasku. Dan tempat yang biasa kami gunakan adalah kawasan di daerah Tangkuban Perahu. Seperti biasa, titik awal tujuan kita adalah kawah Tangkuban Perahu. Jalur favorit para pecinta motor trail tentunya. Saat itu, kami berangkat sekitar jam 9 pagi. Dan sampai kawah Tangkuban Perahu sekitar pukul 12 siang. Kurang lebih ada 8 motor yang ikut pada saat itu. Sesampainya di kawah Tangkuban Perahu, sebelum melanjutkan perjalanan lebih dalam lagi, kami beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya kawah. Setelah udara mulai dingin dan kabut perlahan turun, kami pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami melakukan briefing terlebih dahulu sambil menentukan arah jalur pulang nantinya. Namun, salah satu temanku malah memberikan ide untuk bermalam di salah satu hutan yang ada di sana. Jangan gila ya. Bawa perlengkapan buat nginep aja enggak. Ini main mau nginep segala, ucapku. Sampai akhirnya kita pun menentukan jalur untuk melakukan trekking, sambil memilih jalan untuk pulang nantinya. Setelah menentukan jalur mana yang akan kita pilih, akhirnya kami pun mulai melakukan perjalanan. Satu persatu rintangan kami lewati, dan kami pun merasa puas dengan hari itu. Karena cuaca pun sangat cerah dan mendukung perjalanan kami. Waktu pun berlalu. Tak terasa langit pun sudah berganti. Kami pun langsung bergegas turun dan mengambil jalur Cikole untuk pulang. Namun, di tengah-tengah perjalanan pulang, tiba-tiba saja salah satu motor temanku bermasalah dan memaksa kami semua untuk menepi sejenak di tengah hutan. Karena aku perempuan dan tidak terlalu mengerti dengan masalah mesin, aku pun menunggu di atas motorku sambil mencoba memainkan handphoneku. Namun, apa daya saat itu tidak ada sinyal sama sekali. Kulihat teman-temanku masih sibuk mencoba mengotak-atik mesin motor yang mogok.
Namun tetap saja motornya tidak bisa menyala. Kulihat jam di handphoneku sudah menunjukkan hampir jam 7 malam. Sedangkan perjalanan masih sangat jauh. Karena takut terlalu larut malam, akhirnya kami pun memutuskan untuk menderek motor yang mogok itu. Kondisi jalanan sangat gelap. Tidak ada penerangan sama sekali. Kecuali dari lampu motor yang kami jalankan. Aku yang saat itu sebagai sweeper berada di barisan paling belakang, di belakang teman-temanku. Sampai perlahan demi perlahan aku mulai merasakan hal-hal yang aneh. Seperti mendengar suara pohon bambu yang bergesekan. Padahal jelas sekali di sana tidak ada pohon bambu. Apalagi karena kejadian-kejadian mistis yang aku alami membuat aku menjadi lebih sensitif dari sebelumnya. Tak hanya itu saja, aku pun mulai mendengar suara-suara aneh di sekitar. Padahal logikanya, suara knalpot motorku harusnya menutup keheningan yang ada di sana. Sampai, singkat cerita, entah kenapa kami seperti berputar-putar di daerah sini saja. Padahal kurasa sudah lumayan lama kami berkendara dari tempat berhenti tadi. Kami pun menghentikan perjalanan dan berhenti masih di daerah hutan yang terlihat sama. Hanya ada pohon-pohon saja dan sangatlah gelap. Salah satu temanku mencoba membuka maps di handphonenya. Takutnya kami malah nyasar. Untungnya handphone temanku saat itu bisa menangkap sinyal yang ada di sana. Dan ketika dilihat, ternyata kita berada di area Lewi Kunti. Rasa panik dan ketakutanku pun muncul. Apalagi jika mendengar cerita-cerita yang pernah terjadi di daerah sini. Kulihat teman-temanku pun demikian. Terlihat panik dan hanya mencoba untuk fokus. Karena ini pun pertama kalinya kami melewati jalur ini. Padahal seingatku, kami sudah menggunakan lajur yang sama seperti waktu pertama kali kami kesini. Jadi, mana mungkin tersesat? Karena suasana sudah tidak kondusif, kami pun memutuskan untuk menyimpan motor mogok temanku di tengah hutan dan melanjutkan perjalanan. Niatnya besok saja, jika langit sudah tidak gelap, temanku balik lagi ke sini. Satu persatu, motor pun akhirnya melanjutkan perjalanannya. Dan aku masih berada di posisi yang sama, yaitu di barisan paling belakang. Namun, saat baru saja aku akan melajukan motorku, tiba-tiba saja, astaga! Kurasakan ada sebuah tangan menarik motorku hingga aku pun terjatuh. Tolong! Teriakku. Dan begitu kulihat, ternyata teman-temanku sudah jauh meninggalkanku. Kini kakiku sepertinya sedikit terkilir.
kulihat kini sudah tidak ada siapa-siapa. Sontak aku pun panik dan langsung berteriak sekencang-kencangnya memanggil teman-temanku. Tolong! Woi, tolong! Namun sepertinya tidak ada yang mendengar teriakanku. Dengan menahan rasa sakit kakiku, kupaksakan berdiri sambil mengangkat motorku. Rasa takut saat itu membuat badanku menjadi gemetaran. Sampai samar, dari jauh aku mendengar seperti suara. Ini gamelan Jawa. Dan anehnya lagi, ada suara seperti sinden sedang menyanyikan lagu Jawa. Bulu kuduku langsung berdiri. Dan anehnya, suara gamelan dan sinden itu semakin mendekatiku. Dan kini terdengar semakin jelas. Aku hanya bisa berdoa apapun yang aku hafal. Sampai tiba-tiba, astaga! Sudut mataku melihat ke salah satu pohon yang ada di sana. Karena mendengar suara seseorang seperti menyindan dari balik pohon itu. Dan ketika aku lihat lebih seksama lagi, kulihat ada seorang perempuan memakai kemeja hijau yang duduk di salah satu bahan pohon tersebut sambil menyinden, dan dia seperti sedang mengelus-elus rambutnya yang sangat panjang hingga hampir menyentuh tanah. Melihat hal itu, aku hanya bisa terdiam dan kakiku seolah-olah berat dan lemas untuk berjalan. Aku coba menutup mataku dan membaca doa-doa sebisa yang aku hafal. Tapi semua itu tidak berhasil untuk mengusik makhluk itu. Dan tiba-tiba saja perempuan itu memperlihatkan wajahnya. Wajahnya sangat seram. Lidahnya mengulur keluar dan dari kedua matanya keluar seperti darah merah, dan tangannya melambai kepadaku seolah-olah dia sedang memanggilku. Aku terus membaca doa dan doa serta surat yang aku bisa hingga akhirnya pun aku melihat sebuah cahaya dari kejauhan yang lama-lama mulai menghampiriku. Dan ketika aku lihat, ternyata itu motor teman-temanku. Dan ketika aku lihat kembali, sosok perempuan itu pun sudah tidak ada. Teman-temanku langsung menolongku, dan tanpa berlama-lama kami pun bergegas pulang. Karena kondisiku yang tidak stabil, akhirnya aku pun dibonceng oleh salah satu temanku. Setelah berhasil keluar dari hutan itu, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah warung yang ada di dekat pintu masuk. Merasa sedikit lega, tanpa banyak bicara aku langsung menceritakan kejadian yang aku alami. Teman-temanku hanya bisa mendengarkan ceritaku dan terus menenangkanku. Dan semenjak kejadian itu, aku jatuh sakit selama 3 hari. Dan anehnya, ketika aku mencoba memeriksa ke dokter, katanya badanku baik-baik saja. Dan dokter pun tidak tahu apa yang bisa membuatku sakit.